Selamat datang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kami kali ini adalah tentang Ctrl A sampai Z. Fungsi Ctrl A sampai Z untuk Microsoft Excel 2010. Kalau untuk versi berbeda, barangkali fungsinya bisa berbeda sedikit, barangkali ya, ada beberapa perbedaan, tetapi secara umum biasanya fungsinya secara mendasar masih sama. Misalnya saja Ctrl A. Ctrl A ini untuk menyeleksi gambar, teks tabel dan sebagainya. Kemudian Ctrl B untuk menebalkan tulisan. Nah, kita coba saja di sini. Ctrl A dan Ctrl B. Ctrl A terseleksi semua, termasuk lokasi yang kolom-kolomnya kosong. Kemudian kita cek coba dengan Ctrl B. Nah, jadi hurufnya bold atau tebal semua. Kalau kita balikin lagi, Ctrl B lagi, kembali seperti semula. Kemudian Ctrl A lagi. Oh, nggak bisa ya. Jadi kalau mau mengembalikan, tinggal klik salah satu aja di sini. Ternyata udah balik hilang semua. Ctrl A untuk seleksi semua. Kalau mengembalikan, kita klik salah satu. Ctrl B, kita seleksi dulu. Ctrl B sini. Kemudian bold kalau mengembalikan dengan Ctrl B lagi. Kemudian adalah Ctrl C. Ctrl C ini mirip dengan di Microsoft Word, yaitu untuk copy. Jadi di sini misal kita cek Ctrl C, kemudian di sini kita paste tadi, paste, Ctrl V. Otomatis sudah terpaste di situ. Kita bisa seleksi agak banyak. Ctrl C, kemudian paste di sini, nanti akan mengikuti kolomnya. Kalau di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, dia akan 4 kolom ke sana, tapi kita pastekan di kolom paling ujung kiri aja, Ctrl V. Seperti ini. Nah, di sini ada pilihannya. Apakah ini paste biasa, apakah ini formulanya ikut, ini formula numbering, formattingnya ikut, ini keep source formatting, format awalnya ikut, misalnya seperti ini, atau ini tanpa border, ini keep source column lebar. Nah, karena keep source volume, tadi volumenya ada yang kecil gede, otomatis dia membesar yang yang kurang tadi. Kemudian ini transpose, ini ada lagi merge conditional formatting. Jadi value number formatting, di sini teman-teman bisa memilih format paste-nya di sini seperti itu. Teman-teman, ini selanjutnya adalah Ctrl D. D ini duplikat. Yang diduplikat apa? Adalah sel yang di atasnya. Kalau Ctrl D di Microsoft Word, itu kita akan memilih font. Tetapi Ctrl D di Excel, kita menduplikat sel di atasnya. Misalnya ini Julia West. Kita Ctrl D. Jadi kemudian berubah menjadi Jakarsa. Kita besarkan ya tulisannya biar kelihatan. Maaf tadi terlalu kecil. Maaf. Nah, ini Jakarsa, di sini kita Ctrl D, nanti akan berubah menjadi Don Miller. Nah, kita menduplikat sel yang di atasnya seperti itu. Kalau di Microsoft Word itu untuk memilih font. Di Microsoft Excel gunanya adalah menduplikat sel di atasnya. Selanjutnya adalah Ctrl G.
selanjutnya adalah Ctrl G. Ctrl G ini menuju sel tertentu. Kalau di Microsoft Word kita akan menuju ke halaman tertentu. Misalnya saja di sini ya. Nah, ini go to, misalnya ini tabel 3, tabel 1. Referensinya misalnya kita mau lihat ini regular air G11, kita ketik aja G11, kemudian kita ketik OK, maka kita udah sampai di sini G11 di sini. Yang Ctrl G ini bisa juga misalnya kita gunakan untuk misalnya seperti ini ya. Ini kosong, misalnya data ini kosong. Kemudian kita Ctrl G. Nah, di sini kan ada namanya di sebelah kiri ini spesial. Kita klik dulu spesial. Kemudian kita ini ada blank. Kita klik blank, maka kita akan mendapat, oh ya, kita select dulu. Kemudian Ctrl G. Spesial, kita kasih ini blank. Maka blanknya akan terseleksi. Kemudian ini kita isi misalnya kosong. Kemudian Ctrl Enter ya, Ctrl Enter, bukan Enter aja. Ctrl Enter. Maka semua sel yang ada di sini akan kelihatan terisi dengan kata-kata tadi itu kosong. Tapi ini udah agak keluar sedikit, tapi Ctrl G nya adalah untuk go to dan mengeluarkan menu tadi itu. Mengeluarkan menu seperti ini, go to sel tertentu. Oh ya, agak kelupaan, maaf teman-teman, di sini ada Ctrl F. Ctrl F itu find. Di sini kita bisa misalnya mencari kata-kata kosong. Kita find all. Nah, di sini akan kelihatan. Ini dia berjalan-jalan di sini kosong seperti itu. Kemudian setelah G tadi itu ada Ctrl H, F, G, H, Ctrl H. Di sini gunanya adalah untuk replace atau mengganti. Ctrl H, kita tekan Ctrl H. Nah, di sini ada find and replace. Misalnya kita ketemukan kosong, kita ganti dengan kata-kata misalnya ada. Kemudian kita terserah teman-teman mau replace satu-satu atau replace all. Kita replace all. Oke. Ini biar contohnya cepet aja. Jadi yang kata-kata kosong tadi sekarang jadi ada, semuanya ada. Oh, seperti ini. Tadi adalah Ctrl H. Selanjutnya adalah Ctrl I. Ctrl I itu italic, sama seperti di Microsoft Word. Kita select, kemudian kita Ctrl I. Tulisannya miring semua. Seperti itu. Misalnya kita kombinasi dengan Ctrl B atau bold. Sekarang tulisannya miring dan bold. Kita besarkan lagi, kelihatan kan di sini. Biasanya kalau nggak dibesarin tulisannya kecil. Ya, di sini kelihatan. Ctrl I, italic, seperti juga di Microsoft Word.
untuk Ctrl I itu sebenarnya bisa juga dengan Ctrl I, tapi memang ada juga fasilitas di sini di bagian atas ini, I bold seperti itu. Di situ juga bisa. Kalau teman-teman mau lebih praktis, terserah. Kalau misalnya lagi ngetik 10 jari kemudian lebih harus pegang mouse kan, lebih senang pakai Ctrl I. Kalau lagi pegang mouse lebih enak yang di atas, barangkali begitu ya. Selanjutnya adalah Ctrl K. Ctrl K itu membuat hyperlink. Ini sama juga dengan di Microsoft Word, sama membuat hyperlink. Kita contohkan di sini tulisan link. Nah, di sini kita bold biar kelihatan ya. Mungkin kita besarin linknya, biar kelihatan aja. Ini kemudian Ctrl K. Nah, misalnya kita ini ada bisa seperti ini, data refresh sampel data. Misalnya kita cek ya, inilah misalnya ini ya. Nah, sekarang kemudian kalau untuk membukanya adalah, kalau di Microsoft Word kita perlu pakai kontrol dan klik untuk membuka. Tetapi di sini kita bisa langsung hover dan buka. Nanti akan terbuka seperti ini. Data refresh sampel data seperti ini, langsung kelihatan. Itu tadi gunanya Ctrl K untuk membuat hyperlink atau link. Selanjutnya teman-teman adalah Ctrl L dan Ctrl T. Keduanya adalah untuk membuat tabel. Jadi istilahnya kita punya data ini tadi ya, seperti ini. Tapi ini kan cuma data biasa. Kalau kita select, kita pilih seperti ini, kemudian kita Ctrl T atau Ctrl L. Seperti ini datanya. Kemudian ini ada tulisan My Table has Header. Kita centang, jadi supaya judulnya tetap sama seperti ini. Jadilah dia tabel seperti ini. Jadi tidak seperti tadi cuman kotak-kotak tok, tapi ini ada tabelnya. Kalau kita cek lagi ya, misalnya misalnya kita back lagi, kemudian kita Ctrl T, sama juga, tapi kali ini jika coba My Table has Headers, ini kita hilangin, tidak kita centang. Nah, sekarang dia masuk lagi, bikin header baru, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Jadi ship mode, profit, unit price ini tidak dianggap sebagai header sama dia. Tapi kalau kita cek tadi itu, maka yang paling atas ini akan dianggap sebagai header. Ctrl L, cek My Table has Headers, yang paling atas seperti ini. Teman-teman bisa ganti gaya tabelnya seperti ini. Di kanan ini ada banyak pilihannya. Ctrl L dan Ctrl T. Selanjutnya adalah Ctrl N. Seperti Microsoft Word juga, gunanya adalah membuat dokumen baru, new. Kita coba tadi yang ini, kemudian kita Ctrl N ya, seperti ini. N itu yang hurufnya seperti ini. Seperti itu, membuat halaman baru, Ctrl N. Jadi di sini ada 3 workbook. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Kalau kita Ctrl N lagi,
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada book 3, ada book baru lagi. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah Ctrl O. Seperti ini ya, Ctrl dan O membuka dokumen. Seperti ini, Ctrl O, kita klik di sini, kemudian kita buka ini, kita Ctrl O. Nah, sekarang ini pilihannya kita bisa mencari dokumen dimanapun kita menyimpan dokumen, apa namanya, menyimpan dokumen Excel. Misalnya ini contoh data, kita buka. Agak lama, sebentar itu. Nah, seperti ini. Seperti ini contohnya. Contoh data kita, open, Ctrl O. Selanjutnya teman-teman adalah Ctrl P atau print atau cetak. Nah, di sini sama seperti Microsoft Word juga. Misalnya ini Ctrl, kita buka begini aja, kemudian kita Ctrl P. Ctrl P. Oh, maaf, ini terbuka jadinya nggak keluar dia. Ctrl P. Nah, sekarang ini ada print seperti ini tadi. Sheetnya kelihatan seperti ini, Anda teman-teman bisa tinggal langsung setting printnya seperti itu. Ctrl P, print. Selanjutnya adalah Ctrl R. Ctrl R ini untuk menduplikat di sebelah kanan sel. Tadi ada Ctrl D, itu yang menduplikatnya di bawahnya. Kalau Ctrl D dari ini Muhammad Entry akan di bawahnya. Kalau Ctrl R, sekarang kita lihat akan masuk ke sebelah kanannya. Seperti itu. Ini namanya masuk ke sebelah kanannya seperti ini. Kalau banyak datanya seperti ini, di sini ya, maaf. Kalau banyak, kalau nanti di sini nanti angkanya yang keduplikat. Ini kemudian kita Ctrl R. Nah, dia ada di sini. Kalau misalnya ini kita duplikat, maka yang kita select nanti angka-angka ini yang akan pindah ke kanan. Nah, seperti itu ya. Ctrl R menduplikat sebelah kanan sel. Selanjutnya adalah Ctrl S atau save. Jika belum disimpan sama sekali, akan nanti disimpan dengan nama file tertentu. Kan biasanya baru buka dokumen itu ada namanya dokumen 1, dokumen 2 gitu kan. Kalau diberi Ctrl S, maka nanti akan ada jendela pop up keluar. Kita mesti memberi nama, misalnya seperti ini. Jadi workbook yang baru kita buka tadi, misalnya ya, saya ngopi data seperti ini. Ini misalnya datanya seperti ini. Kemudian ini kan masih nama book 4. Kita mau simpan dengan Ctrl S. Nah, di sini namanya apa? Misalnya tes, simpan, save. Nah, kalau misalnya kita membuat perubahan seperti ini, kemudian kita Ctrl S lagi, yang terjadi adalah dia akan menyimpan dengan format seperti ini. Yang terakhir, perubahan terakhir disimpan. Kalau mau kita buktikan, kita matikan, tutup, kemudian kita buka lagi, open, tes, simpan, kita buka. Nah, formatnya adalah format yang paling baru yang kita buka.
Jadi teman-teman tidak harus mengeklik tanda save di disket di ujung kiri atas ini untuk menyimpan, tapi kalian bisa dengan Ctrl S sebagai gantinya. Kalau shortcut lain yang selain Ctrl S itu adalah ini, F12. Sama seperti Microsoft Word ya teman-teman. Jadi F12 nya bisa langsung tekan, dan di sini ada save as. Mau disimpan dengan nama yang sama atau dengan nama yang berbeda. Kalau kita ini tadi kita simpan dengan nama yang sama, jadi F12 atau Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya teman-teman adalah Ctrl U untuk membuat garis bawah atau underline. Ini di Microsoft Word juga shortcutnya sama. Kita masuk lagi ke mari. Nah, ini kita kasih misalnya tulisan seperti ini, kemudian oke, ukurannya kita besarkan ya. Nah, kemudian kita di sini kita beri Ctrl U, maka dia akan kelihatan seperti ini. Ada garis bawahnya. Kalau ingin mengembalikan, klik selnya, atau ini back seperti ini, undo kolom. Nah, kalau undo itu Ctrl Z ya. Undo ini undo. Jadi undo-nya 2 kali. Kalau ini Ctrl U. Sekarang kita undo. Ya, seperti itu. Ctrl U, Ctrl U lagi juga bisa, sama aja. Selanjutnya tentunya adalah Ctrl V, tapi teman-teman udah tahu Ctrl V ini untuk paste atau paste. Habis copy atau cut, kemudian Ctrl V paste. Oke, nggak usah dicoba. Sekarang Ctrl V itu menutup dokumen yang aktif yang sedang kita lihat atau kita buka. Misalnya ini tes simpan, ini kita Ctrl V. Jadi sekarang di mana? Oke, workbooknya tinggal 2. Microsoft Excel-nya masih ada, tetapi workbook yang aktif yang kita buka ini ketutup. Selanjutnya teman-teman adalah Ctrl X. Selanjutnya adalah Ctrl X. Ctrl X ini adalah cut. Kalau untuk C, Ctrl C tadi itu copy, itu datanya masih ada. Tapi kalau Ctrl X itu data yang kita mau pindahkan itu di cut, dipotong atau hilang. Misalnya ini. Kalau misalnya Ctrl C seperti ini, kemudian masuk sini ya, Ctrl V paste, datanya masih ada. Tetapi kalau misalnya ini kita Ctrl X, Ctrl V, maka datanya yang awal di sini sudah tidak ada lagi. Cut itu memotong, jadi kita potong, kita pindahkan ke tempat lain. Kalau copy itu istilahnya menduplikat, seperti itu. Jadi Ctrl X itu cut, potong, potongannya kita pindah ke tempat lain. Kalau Ctrl C copy, kita gandakan, kemudian kita bawa penggandanya yang kita gandakan ke tempat lain. Selanjutnya yang terakhir adalah Ctrl Y dan Ctrl Z. Biasanya kita pakai barengan, karena Ctrl Y ini adalah redo, Ctrl Z ini adalah undo. Jadi ada 2 tombol sini, undo, Ctrl Z, redo, Ctrl Y.
Ctrl Y ini sama dengan F4. Kita buktikan di sini. Misalnya ini, kita klik kanan aja ya. Kita cut, copy di sini, paste di sini. Kemudian Ctrl Z, undo. Balik lagi ke tempat semula. Kemudian kalau kita Ctrl Y, redo. Balik lagi ke tempat kita paste tadi itu. Kita balikin lagi Ctrl Z. Sekarang redo lagi tapi dengan F4. Seperti itu. Jadi Ctrl Y sama Ctrl Z adalah untuk bolak-balik. Ctrl Y redo, Ctrl Z undo. Ctrl Y sama dengan F4. Demikianlah teman-teman fungsi Ctrl dan A, B, C sampai Z di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat dan sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.